Ternyata di depan Eis itu ada mustika putih warnanya, wasilah dari mustika macan kembar tadi. Bisa terkumpul uang kurang lebih sekitar 275 juta. Jadi Eis pun itu lakukan ritual 3 hari 3 malam. Tempat ritualnya atau kamar ritual di Mangkadima sendiri bagi seorang perempuan ya Eis ya terus terang saja ini bikin merinding. Sosok macan putih itu langsung duduk begitu di hadapan Eis dan berubah wujudnya menjadi kakek-kakek. Menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat mengulas malam dari kota Majalengka, Jawa Barat. Kang Kamal membagikan satu kisah, insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Bila mana dari sobat mengulas malam punya kisah mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami, insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Kang Kamal menceritakan kisahnya ini kisaran tahun 2017. Tema cerita pada malam hari ini ya ini adalah mustika macan kembar. Sebut saja di sini Eis. Eis sendiri ini adalah nama samaran. Jadi seluruh nama, karakter serta lokasi sengaja Abah samarkan untuk menjaga satu privasi. Eis ini dia punya suami namanya Kang Endang. Hasil perkawinan Eis dan Kang Endang pun dia memiliki 2 orang anak. Sebut saja di sini Eri dan Teni. Eri SD lah kelas 2 gitu kan. Sementara adiknya ini masih belum sekolah. Rumah tangga Eis sama Endang sendiri ini hanya bertahan kurang lebih sekitar 10 tahun. Kenapa bisa sampai 10 tahun? Kang Endang ini dari mulai 5 tahun perjalanan nikah menunjukkan hal yang aneh. Dalam artian dia sering tergoda banyak perempuan. Boleh dikatakan mata keranjang. Setiap lihat bokong itu dia pasti ngejar terus. Nah ini sampai sering diingetin. Pak, ingat Pak, istighfar Pak. Bapak udah punya istri, udah punya anak. Namanya juga cuci mata mah. Lihat yang segar-segar kan harus. Lumayan. Dan puncaknya yaitu tadi. 10 tahun selama berumah tangga, Eis selalu saja melihat kondisi suaminya yang sering main ke perempuan ujungnya. Dan sampai dia pun meninggalkan anak dan istrinya itu Eis. Gak tahu kemana.
Kalau meninggalkan begitu saja mungkin buat Eis sih no problem gitu kan. Tapi apa sobat? Endang ini meninggalkan selain keluarga dan meninggalkan hutang piutang. Hutang piutang. Eis awalnya tidak tahu. Taunya itu di saat dia lagi beres-beres di rumah, lagi masak lah. Gak lama kemudian, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pada kemana ini orang tuh? Assalamualaikum. Gak lama kemudian Eis pun jawab, Waalaikumsalam. Bentar. Eis langsung ke depan buka pintu. Dilihat oleh Eis sosok pria dengan tubuhnya tinggi, besar, hitam, pakar. Pakai jaket kulit gitu, bawa tas juga. Mana suami kamu? Endang. Pak, punten Pak, Bapak dari mana? Jangan bilang dari mana. Suami kamu mana sekarang? Saya ada urusan sama suami kamu. Tanggung jawab harusnya dia tuh. Pak, punten pisan. Suami saya tuh beberapa minggu ini sudah gak ada di rumah Pak. Hampir kurang lebih sekitar 2 mingguan Pak, gak balik-balik. Jangan bohong kamu, ya. Jangan nutupin permasalahan ini. Suami kamu ini ngambil mobil di leasing. Sekarang saya mau nagih karena saya sudah lewat jatuh tempo. Mobilnya mana sekarang? Pak, saya tuh tidak tahu menahu Pak. Mobilnya seperti apa, mereknya apa. Suami saya juga sudah nggak ada di sini Pak. Ois menjelaskan secara rinci. Debt collector pun mengingatkan, tolong kalau nanti suami kamu datang, tolong kasih tahu ke saya. Dia sudah tahu siapa saya. Kalau tidak dikasih tahu, awas. Kamu ikut persekongkolan dalam kejahatan ini. Hati-hati. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Malam kemudian si debt collector dari salah satu leasing pun pergi. Pintu ditutup. Ois langsung ke dapur lagi menyelesaikan masakannya. Gak lama baru juga. Ada kurang lebih 30 menit. Ada yang gedor lagi. Ternyata yang nagih lagi. Ini dari salah satu bank. Masya Allah ya Robi. Ois sampai ngelus-ngelus dada. Sehari itu yang nagih sampai 5 orang. Dari perusahaan yang berbeda. Ada dari leasing, ada dari bank. Ada dari bank yang gak jelas segala macam juga. Ke arah situ. Masya Allah kok sampai segini. Ois pun terus terang saja. Pusing banget kepalanya. Yang paling fatalnya lagi, sertifikat rumah yang ditempatin Eis. Ini kan kebetulan Eis pun tinggal sama ibunya. Ini ternyata digadaikan juga sama suaminya jatuh endang tadi. Miris banget seorang suami seperti itu. Miris banget. Eis karena dia jadi seorang boleh dikatakan menjadi tulang punggung dalam rumah tangga tadi. Dia harus biayain, menanggung kedua anaknya dan juga ibunya. Kebetulan bapaknya Eis ini memang sudah meninggal. Sementara ibunya yang memang katakanlah sudah usia kisaran 75 tahun, dia pun punya sakit paru-paru. Kalau dingin sedikit ini sudah mulai kambuh segala macam, mikirin obat segala macam. Eis betul-betul sebagai tulang punggung di keluarga tersebut. Tapi Eis tidak putus asa begitu saja. Sampai dengan sedikit modal yang ada, Eis pun buka warung kecil-kecilan. Jualan mie rebus, jualan kopi, ya sama jajaran anak-anak lah di situ. Nah, perjalanan usahanya Eis jualan seperti itu mulai banyak yang mampir, tukang ojek segala macem, sama tukang ojek gitu kan. Pada ariseng, mana lakinya? Gak tahu, laki saya tuh nggak balik-balik. Waduh, jangan-jangan dua rabe enom katanya, jangan-jangan punya istri baru. Nggak urusan lah masalah itu mah, biarin aja. Yang penting mah dia bisa makanin aja. Cuma ini nggak balik-balik, nggak tanggung jawab aja kan. Udah Neng sama saya aja, kata salah tukang ojek. Jangan gitu Kang, jangan gitu, pusing saya, kata Eis ke
yang beli ya kebetulan tukang ojek di situ. Udah selesai tutup, kalau buka itu Ois jualan dari mulai jam 8 pagi. Ya tutup pada Isya ya selesai aja. Beberapa hari kemudian ini ada temennya, yakni si Mimin. Mimin mampir. Sibuk ya biasalah gini. Obrol, nyampaikan. Ini suami saya tuh, aduh Kang Endang tuh nggak tahu kemana segala macam, hilang kayak ditelan bumi aja. Yang pusing saya itu banyak yang nagih ke sini, ada yang dari leasing segala macam, sampai ini sertifikat dari bank. Ternyata sertifikat ini sertifikat rumah dan sertifikat sawah punya ibu. Coba kalau ibu dengar, waduh nama-nama sakit. Udah gak usah ribut. Nanti terus gimana? Gini aja, kata Mimin ke Ois, saya ada kenalan. Coba nanti kita cari tahu di mana. Putar giling aja udah. Putar giling, iya udah putar giling aja. Nah, seminggu kemudian Ois itu hubungi lagi ke tetangganya itu Mimin. Mendatangin salah seorang, disebutnya itu Mang Karja gitu kan. Jadi Ois diantar Mimin berangkat ke salah satu tempat itu ke Mang Karja. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Sok masuk, silakan masuk duduk. Mau minum apa ini? Enggak usah repot-repot. Jangan malu-malu. Dibikin teh aja lah, dibikin teh 2 minum. Ada apa ini tuh? Tumen-tumen pada kesini gitu kan. Kebetulan Mimin ini kenal ke Mang Karja gitu. Masih ada kaitan saudara. Gini Mang, ini si Eis temen. Kenapa? Suaminya tuh minggat. Kalau minggatnya nggak ninggalin hutang sih nggak masalah. Ini ninggalin hutang. Banyak yang nagih. Yang jadi bingung nih sertifikat rumah dan sawah sampai digadekan. Ya kalaupun misalkan tidak dibayar bisa disita. Teman saya mau tidur di mana, kasihan, bisa tolong nggak? Siapa nama suaminya? Nah Mimin baru nanya, coba jelasin. Ois nyampaikan, oh suami saya Endang Mang, lahir dina apa? Ois pun nyampaikan hari lahirnya, obat tahun segala macem. Dah, tunggu dulu sebentar. Mang Karja langsung aja masuk ke kamar. Dia ke kamar, ke situ Ois sama Mimin sih hanya di ruang tamu saja. Tercium oleh Ois dan Mimin ini aroma kemenyan yang sedang dibakar oleh Mang Karja di tempat ritualnya, itu di salah satu kamar. Ada kurang lebih sekitar 20 menitan lah. Gak lama baru keluar menyampaikan, Nyai, ya Mang, jadi gini, suami kamu ini dari hasil penerawangan Emang ini gak jauh dari sini, gak jauh. Dan ini saya tadi lihat ada bawa seorang perempuan. Iya, pakai mobilnya putih itu tuh gambarannya. Enggak Mang, sekarang tuh bisa enggak Mang lah diputar giling Mang? Ya insya Allah Mang akan berusaha semaksimal mungkin untuk diputar giling. Mudah-mudahan saja, tunggu 3 hari maksimal 7 hari. Kalau ada jodohnya 3 hari paling cepat, lambatnya 7 hari balik lagi. Aduh, hatur nuhun pisan atuh kalau begitu. Nggak lama kemudian Ois memberikan sesuatu, amplop gitu kok. Apa ini teh? Ini buat rokok. Gak usah. Enggak mah hatur nuhun pisan. Dipaksa sudah diterima. Mimin dan istri pamitan. Pulang aja. Seperti biasa, Ois pun jualan seperti biasa. Nunggu 3 hari, belum ada kabar berita, belum nongol namanya Endang sebagai suaminya. Sampai 1 minggu nggak ada kabar berita. Lewat 1 minggu, 10 hari sampai 1 bulan. Yang nagih terus-terusan pada datang. Sampai ibunya sempat nanya, kemana suami kamu? Ois nutupin, lagi usaha luar kota mak.
luar kota. Iya. Ya udah kalau gitu berarti mah sehat lah. Anak-anak gimana? Alhamdulillah sekolah mah lancar. Ya udah. Kata ibunya itu Maijah gitu kan. 1, 2 bulan 3 bulan berjalan, tidak ada kabar berita. Inisiatif datang lagi ke Mimin. Min, apa? Nggak ada kabar berita, Min. Dari hasil nanya-nanya tuh cari syariat ke siapa tuh saudara kamu tuh, yo Mangkarja. Iya, tambah pusing saya tuh, sudah biaya anak segala macam. Ini yang puyang saya itu tagihan, terus terang aja. Ada nggak yang jitu lagi, Min? Bentar ya, saya coba ingat-ingat. Mimin ngingat. Oh iya bener, ada nih, ada. Nanti saya ajak kamu ke salah seorang paranormal. Ya udahlah, kamu ada waktu enggak? Insya Allah. Tapi jangan sekarang nih. Ya 2 harian lah. Ini kan juga saya juga agak kesibukan. Ya udah, saya nanti nunggulah kamu. Kata Ois ke Mimin. Ois pulang beberapa hari kemudian, kayak 2 hari lah baru datang Mimin. Ois, ya Min, masuk. Ayo kita berangkat. Nemuin itu tuh salah seorang paranormal tuh, dukun itu. Ya berangkat ya Mimin sama Ois, kita berangkat. Ternyata Ois masih hafal lokasi dan tempatnya. Diketok pintu, bukain, masuk. Jadi di situ ya masih muda anaknya sih, masih muda. Jadi Ois juga sanksi, ini teh paranormal kok masih enom banget gitu kan, pakai celana pendekan lagi gitu. Nggak lama, Kang, kenalin saya Mimin, ini teman saya sama Ois. Oh iya, saya punten, saya tahu dulu ada 3 tahunan lah pernah nganter seseorang, cuma lupa nama Mang siapa, Kadima saya. Oh aduh, itu makasih Pak Kang Kadima. Ada apa bisa dibantu apa saya? Ini Kang, jadi teman saya tuh lagi ada kesulitan apa? Itu tadi suaminya pergi atau kemana, dikejar-kejar hutang, biaya juga butuh banget, anaknya segala macem. Ini yang jadi masalah tuh rumah sama sawah mau disita. Ya barangkali berkenan bisa menjembatani lah supaya permasalahan teman saya ini si Ois bisa terselesaikan. Nggak lama Kadima pun langsung nyambung. Oh Ois, iya Kang, udah gini aja, bukannya gimana ya, ada di sini juga satu cara untuk mendapatkan uang ataupun harta ini secara cepat, secara instan ada. Wah, boleh tuh. Gimana nih syarat-syaratnya? Kalau masalah persyaratan sih mudah. Cuma itu tadi, kamu harus kuat mata dan perutnya. Maksudnya ya kalau bahasa kita ini kan harus kuat. Mata melek, watang kempong, telepong, ngerti nggak? Oh iya telepong. Nah itu, jadi kamu harus kuat. Nanti gimana? Ya sudah, kamu lakukan nanti ritual di sini. Ritual, semoga aja ini bisa jodohnya kamu. Ya udah kalau begitu, apa syaratnya apa lagi nih? Biasa aja lah nanti. Bawain nanti kemenyan, ya. Terusan juga sesaji, buah-buahan lengkap segala macam, kembang. Nah, nanti kamu bawa sate kambing ke sini. Sate kambing, iya. Berapa banyak? Cuma 3 tusuk aja. Oh ya udah tuh. Saya pamitan dulu ya. Kapan nanti bisa ke sini? Kamu lakukan ritual nanti di sini malam Selasa Pon. Oh ya udah. Pamitan pulang. Seminggu kemudian persyaratan yang diminta oleh Kang Kadima sudah lengkap segala macam, dan tepat di malam Selasa Pon tadi datang. Nggak diantar Mimin tapi Ois saja. Ois, sini ke dalam.
Eis masuk, disampaikan, nanti kamu ritual di kamar di sini. Ya, di kamar di sini kamu harus lakukan puasa. Ini 3 hari 3 malam. Puasa? Iya. Puasa apa? Puasa ngangsrap. Makannya nasi putih saja, ya, sama air putih. Maghrib lanjut lagi. Nah, ini rapalannya. Jangan kemana-mana, kamu di sini aja. Karena tekad Eis sudah bulat segala macam, satu tersakiti oleh suaminya, terusan juga harus bayar hutang-hutang dari suaminya tadi yang endang, yang hilang begitu saja gitu kan. Ngurusin ibunya yang sakit-sakitan. Aduh, akhirnya ya tekad bulat untuk merubah tatanan ekonomi sendiri. Ya sudah, Kang, saya ikut apa yang menjadikan satu persyaratan dan ritual pun saya akan lakukan. Ya sudah, mudah-mudahan saja kamu ada jodohnya di sini. Jadi Eis pun itu lakukan ritual 3 hari 3 malam. Tempat ritualnya atau kamar ritual di Mangkadima sendiri bagi seorang perempuan ya Eis ya terus terang saja ini bikin merinding. Sudah kondisinya gelap, hanya dikasih lampu cempor gitu aja. Yang bikin Eis kaget itu ada semacam tulang belulang di situ, kayak tengkorak ke situ kan. Pelongo ke situ. Belum lagi pusaka-pusaka, keris-keris, ada gambar, figura apalah ke situ tuh kan. Yang bikin merinding ke Eis. Tapi karena tekad Eis sendiri sudah bulat segala macam dilakukan. Malam pertama apa yang terjadi sobat? Bikin Eis kaget. Ada satu sosok yang pertama itu yang hadir. Perempuan cantik dia. Cantik. Gak lama kemudian dari perempuan sosok yang datang cantik itu mukanya berubah lagi ternyata. Yang bikin seram, bikin kaget Eis. Rusak, hancur mukanya itu sendiri. Astagfirullah, Eis sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Gak lama itu pergi aja, hilang begitu saja. Di malam kedua pun ada lagi yang datang. Anak-anak kecil ya mungkin orang katakan si tuyul atau apalah gitu pada datang ke arah itu. Nggak lama kemudian hilang lagi. Nah pas di malam ketiga, malam terakhir itu, kebetulan tempat ritualnya Mangkadima sendiri kan gubuk gitu kan, bilik. Itu dari luar terdengar oleh Eis sendiri. Biliknya itu ada seperti ada yang nyakar-nyakar ke situ tuh. Nggak lama kemudian ada semacam auman harimau. Eis kaget merinding. Dari situ ternyata masuk sosok yang belum pernah Eis ketahui awalnya. 2 ekor macan putih besar banget. Persis ada di depan Eis. Persis. Gak lama kemudian sosok macan putih itu langsung duduk begitu di hadapan Eis dan berubah wujudnya menjadi kakek-kakek. Menyampaikan, ada apa gerangan? Ngundang saya kemari. Eis dengan gemetar segala macam, dengan rasa ketakutan. Tapi dia berusaha untuk terus kuat menghadapi satu ujian tadi, menyampaikan. Mohon maaf, Eis, saya kesulitan masalah ekonomi. Kiranya nanti berkenan bisa bantu saya permasalahan ini. Ternyata sosok jadi-jadian dari macan putih tadi pun ini menyampaikan, nanti saya akan bantu. Saya akan bantu permasalahan kamu. Tapi ingat, setiap malam Jumat Kliwon, ya,
malam Jumat Kliwon, kamu harus menyiapkan sesaji. Terutama harus ada sate kambing. Oh ya sudah, kalau begitu saya siapkan nanti. Gak lama kemudian setelah sepakat, hilang begitu saja sosok makhluk kejadian, yaitu siluman macan kembar tadi pun hilang begitu saja. Ternyata di depan Eis itu ada mustika putih, warnanya putih. Eis pun kaget, dilihat awalnya sih bercahaya seperti itu, diambil, dah dipegang sama Eis. Setelah selesai 3 hari terlewatin ritual, Mang Kadima pun langsung masuk lagi ke kamarnya. Eis, oh iya Mang, udah selesai, sini. Langsung aja menghadapan. Gimana ritual kamu selama ini di tempat Bapak sendiri? Disampaikan Eis. Dari mulai hari pertama, kedua, sampai puncaknya yang malam ketiga. Disampaikan bahwa ini saya mendapatkan mustika seperti ini. Coba lihat dulu. Dilihat, dipegang, baru dijelaskan. Ini adalah mustika macan kembar. Manfaatnya sendiri ya salah satunya adalah untuk menarik perihal masalah keuangan tadi. Rezeki kamu insya Allah nanti akan melimpah dari sini. Dah, bawa aja. Dibawa, pamitan aja. Pamitan. Nah terusan dari wasilah batu mustika macan kembar ini sendiri lah Eis taro. Nah terusan ditaruhnya itu sendiri di laci, tempat nyimpan uang. Karena Eis kebetulan kan jualan di situ. Di situ apa yang terjadi? Pasca memegang mustika macan kembar, yang beli ke Eis dari mulai kopi, mie rebus segala macam tuh, sampai ada yang minta, Eis kan tidak jualan nasi, teh jualan nasi nggak di sini? Aduh nggak jualan, coba teh jualan teh. Ya insya Allah lah nanti ada modalnya saya bisa jualan nama-nama, iya coba jualan. Nah seminggu kemudian, karena Eis pun ini semakin lama uang semakin menambah banyak. 1 minggu yang biasanya jualan makanan kecil kayak begitu, kopi paling sehari 200 gitu kan. Paling banter itu pernah dapat 350.000 paling banter seharian. Tapi pasca itu sampai 10 kali lipat. Sampai 3,5 juta. Semakin lama semakin meningkat. Nah, Mimin temannya pun datang. Gimana Eis? Oh, alhamdulillah Neng. Alhamdulillah ini usaha saya itu ada peningkatan. Tapi kamu gimana? Ke Kadimanya udah laporan belum? Oh belum. Coba nanti datangin. Nah, setiap 1 bulan sekali Eis pun ini selalu datang. Datang ke Kadima menyampaikan perkembangan usahanya. Kadima selalu mengingatkan kepada Eis, ini adalah salah satu mustika macan kembar sendiri. Ini tidak akan membahayakan kepada kamu. Karena pesugihan ini adalah memang tanpa tumbal. Tapi ya itu tadi, kamu harus ritual. Dan setiap nanti 1 bulan sekali, setiap Selasa Pon, sesuai wetonnya kamu, itu harus lakukan puasa ngangsep 3 hari dan 3 hari. Jangan kaget nanti, usaha kamu pun semakin lama semakin meningkat. Oh iya, awas jangan lupa setiap malam Jumat Kliwon, sate, sesaji segala macam harus dilengkapi. Oh makasih Bang Kadima. Eis seiring perjalanan usahanya Eis tanpa diduga, tanpa disangka oleh siapapun juga. Dari kios yang kecil-kecilan hanya sebatas di rumah, ngumpulin uang, seiring perjalanan waktu
hutang-hutang dari suaminya pun sampai Eis pun bisa membayar. Alhamdulillah. Urusan bank, urusan leasing segala macam ini bisa terselesaikan. Perjalanan hanya kurang lebih sekitar kurun waktu 3 tahun. Selama kurun waktu 3 tahun, wasilah dari Mustika macan kembar tadi bisa terkumpul uang kurang lebih sekitar 275 juta. 275 juta. Selesai ke bank segala macam, ada rasa tenang buat Eis. Tenang ke situ. Usahanya makin lama makin meningkat sampai dia pun usahanya itu bisa beli ruko. Dari awalnya dari rumah dia pindah buka di situ masakan, menu masakan masih rampas segala macam. Tambah rame terus. Seiring perjalanan waktu tidak diduga, tidak disangka suaminya Endang tadi hampir 3 tahun lebih dia meninggalkan seorang istri, 2 orang anak. Datang. Dia tidak tahu kalau yang jualan nasi itu adalah istrinya. Kebetulan yang melayani kan para pembantu-pembantunya. Ada pelayan-pelayan di situ. Lagi makan, kebetulan sama perempuan juga. Pas Eis mau keluar dia tuh kaget. Langsung bertatapan muka, Endang lihat Eis lihat juga. Kaget. Kang Endang, Eis? Iya. Kemana aja kamu selama ini? Kemana? Ninggalkan begitu saja segala macam. Orang yang lagi makan juga pada kaget. Nah di sebelah ternyata ditanya sama Eis, itu siapa? Oh saya istrinya Kang Endang. Perkenalkan saya Dedeh. Waduh itu langsung diusir sama Eis. Makan yang belum habis pun itu langsung ditinggalkan gitu saja. Ternyata dia pergi, yang katanya dia punya mobil segala macam, dia hanya naik motor. Naik kendaraan 2 motor. Itu dilihat naik motor dari kejauhan sama Eis dilihat. Ada kurang lebih jarak 150 meter. Itu dilihat oleh mata kepala Eis sendiri. Nggak tahu dari mana, pas nyampe perempatan ini ada mobil angkot langsung menabrak ke Kang Endang sama Dede. Eis yang masih melihat pun ya kaget. Ternyata Endang dan istri mudanya yaitu Dede pun meninggal di tempat. Ketabrak oleh salah satu angkot yang ada di situ. Meninggal dunia. Pasca meninggalnya mantan suaminya yaitu Endang dan istri mudanya, kehidupan Eis pun ini semakin lama semakin terus meningkat usahanya. Sampai usaha nasi rames itu semakin lama semakin berkembang. Sampai buka beberapa cabang. Sampai punya 5 cabang. Wajah Eis pun ya kehitung ya cantik lah seukuran itu. Cantik segala macam. Sampai ada yang melamar ke Eis juga. Eis pertimbangkan segala sesuatu. Tapi karena dia juga butuh satu sosok. Seorang bapak yang bisa nanti ngajarin kepada kedua anaknya. Khususnya ke masalah akidah. Eis pun lama kemudian minta izin kepada ibunya, yaitu Ibu Ijah yang masih hidup. Kebetulan ibunya, Ibu Ijah pun merestui hubungan Eis dan yang menyenangi kepada Eis. Dan kebetulan yang senang ke Eis ini adalah seorang duda yang boleh dikatakan punya pekerjaan yang jelas. Ya ini di salah satu bank di kota di tempat Kang Kamal bercerita. Itulah sobat Mengulas Malam,
Satu kisah yang dibagikan oleh Kang Kamal, kita bisa ambil satu hikmahnya dari cerita yang dibagikan oleh Kang Kamal ini. Jadilah seorang pria, jadilah seorang suami yang bertanggung jawab. Jangan meninggalkan cacat apapun. Namanya kehidupan di rumah tangga itu pasti ada gejolak, kebutuhan segala macam. Apapun permasalahan, kita harus tetap hadapin, sepahit apapun juga. Dengan apa? Usaha dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditinggal begitu saja. Akibatnya yaitu seperti endang, meninggalkan anak istri, meninggalkan hutang. Akibatnya naudzubillah min dzalik, sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan saja Kang Endang dan almarhumah Ibu Dedeh pun menjadikan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.